Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Yulianto. Oke momen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan tebar-tebar racun lagi. Dan kali ini racunnya datang dari brand Captain di kelas low end mereka. Tetapi walaupun untuk produk ini berada di kelas low end mereka, ini low end bukan sembarang low end momen. Walaupun dia low end, dia tetap menawarkan sebuah konsep desain yang menarik sekali, dan juga untuk mekanismenya pun bisa dibilang ini cukup baik mamen. Oke, jadi sebelum memulai kontennya ada baiknya kita tonton dulu video spesifikasi dan detail-detail dari Captain Stanford yang berikut ini. Dibalut konsep berwarna silver, membuat reel Captain Stanford terlihat minimalis tetapi tetap elegan. Pada bagian bodi dan rotor terbentuk dari bahan grafit yang tentunya sudah bebas dari resiko korosi. Handle menggunakan sistem penguncian screw-in handle, di mana handle terbuat dari bahan metal dan pada bagian knob menggunakan tipe flat bar. Spool terbuat dari bahan metal dan pada bagian bibir spool menggunakan desain V-shape untuk memaksimalkan long cast. Drag system terdiri dari 2 buah key washer berbahan metal dan 2 buah drag washer berbahan felt, dan untuk max drag mencapai 8 kg. Clicker drag system Captain Stanford menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Gear rasio berskala 5.2/1 akan membuat reel ini nyaman digunakan di berbagai teknik memancing. Dan 6+1 ball bearing akan membuat gerakan rotasi pada reel ini semakin lancar. Ya oke bro, jadi sekarang studio udah ada 1 buah reel Captain Stanford. Dan sebelum kita unboxing untuk reel Captain Stanford ini, ada baiknya kita ngopi dulu mamen. Mantap bro. Oke. Jadi dalam pembelian untuk si Captain Stanford ini dikemas di dalam box standar dari Captain, dan kemudian dalam pembeliannya ini kita mendapatkan ada 1 buah reel Captain Stanford, dan di dalamnya ini udah nggak ada apa-apa. Oh, ini ada part bro. Nah, ada part cadangan berupa washer dan juga clicker wire untuk reelnya. Dan untuk varian ukuran yang ditawarkan ada 4 bro, mulai dari ukuran 1000, 2000, 3000, dan 4000. Dan yang ada di tangan saya ini yang ukuran 1000-nya. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus membahas di ukuran 1000. Saya tidak tahu apakah akan ada perbedaan spek dengan ukuran yang lainnya. Oke, pertama-tama kita akan cek fisik dulu untuk si Captain Stanford ini. Pertama-tama pada bagian bodi untuk reel ini dia menggunakan bahan grafit bro. Dan di sini untuk bagian reel armnya ini dia tanpa bolongan. Jadi otomatis di sini akan menambah kekuatan dari reel armnya ini sendiri. Dan kemudian juga kalau kita melihat dari struktur bentukan reel armnya ini, dia sudutnya lumayan besar bro. Jadi di sini juga dia akan memberikan power yang lebih bagus bro pada bagian reel armnya ini. Jadi dia akan lebih kuat ketimbang dengan reel arm yang langsung miring ke atas kayak gini atau agak tegak gitu bro. Jadi kalau semakin miring sudutnya ini, dia akan menjadi semakin kuat untuk fondasi kekuatan reel armnya. Untuk tingkat kekakuannya pada saat kita pasang ke joran dan kita tekan-tekan kayak gini, ini masih ada pergerakan bro. Masih sangat wajar sekali karena ini bukan menggunakan bahan metal, tetapi di sini untuk tingkat kekakuan pada bagian reel armnya ini udah cukup baik. Kemudian di bagian rotor untuk reel ini menggunakan bahan grafit juga, dan di sini untuk tingkat kekakuan rotor ini udah sangat baik sekali bro. Nah ini udah kaku banget nih untuk rotornya. Nah masih ada pergerakan sih, tapi ini udah kaku bro. Nah kemudian untuk rotornya ini dia sudah tidak berjeda. Di sini benar-benar 0 jeda, sama sekali tidak ada spacer lagi. Kemudian untuk one way-nya di sini dia menggunakan masih menggunakan switch pada bagian lower bodinya. Nah ini masih ada switch-nya. Kemudian di bagian handle untuk Captain Stanford ini menggunakan bahan metal dengan tipe two piece. Ada engselnya di tengah. Kemudian untuk knopnya dia menggunakan knob dengan tipe flat bar. Dan di sini dia menggunakan lapisan rubber pada bagian knopnya ini. Dan kemudian untuk knopnya ini non adjustment bro. Jadi dia tidak bisa dibongkar pasang. Dia udah diklem langsung ke bagian as knopnya. Kemudian di bagian handle dia menggunakan sistem penguncian screw-in handle, dan untuk locknya dia belum quick lock bro. Jadi pada saat dia udah padat, ini masih bisa di
kunci lagi, diputar lagi dikit-dikit. Tapi saya sarankan pada teman-teman semua, pada saat dia udah padat kayak gini, tambahin aja dikit kayak gini bro, udah jangan diputar-putar lagi karena akan ada resiko jebol pada bagian drive gearnya. Kemudian untuk spacer pada bagian handle ini masih ada spacer, tetapi ini udah masuk dalam batas yang normal bro untuk spacernya ini. Dan untuk handle-nya ini juga dia menggunakan tipe interchangeable, jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya bro. Kemudian di bagian spool untuk rail ini tentunya dia sudah menggunakan bahan metal bro. Dan untuk tempat penyimpanan mainline-nya dia menggunakan tipe regular spool. Dan di sini kalau saya ukur untuk Captain Stanford yang berukuran 1000 ini, dia memiliki ukuran di lebarnya itu ada di 15 mm bro. Nah kemudian untuk kedalamannya itu ada di sekitar 6,5 mm. Dan untuk spoolnya ini, nah di sini dia menggunakan tipe V-shape pada bibir spoolnya bro. Nah kemudian untuk desain tutup spoolnya pun di sini udah terlihat cukup ceper. Kemudian untuk tutup spoolnya ini dia tentunya udah dilengkapi dengan shield water resistant. Nah jadi di sini udah ada shieldnya men. Tuh ini shield. Dan untuk spoolnya ini dia belum disupport ya dengan ball bearing support, jadi masih kosong. Di bagian bell wire dia menggunakan bahan metal dan di sini terlihat cukup tebal bro, cukup bongsor untuk ukuran 1000. Dan untuk bell wire-nya ini dia menggunakan tipe yang two piece, masih ada sambungan di sini. Untuk bell arm menggunakan bahan grafit dan untuk bell assembly dia menggunakan bahan metal yang sekaligus juga berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya ini berputar. Nah kemudian kita akan lakukan beberapa uji sederhana aja terhadap mekanisme dasar dari reel Captain Stanford ini. Pada bagian rasio untuk Captain Stanford ini menggunakan rasio berskala 5.2:1. Akan kita cek bro, kita mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke udah bener banget untuk rasionya di 5.2:1. Untuk retrieve di sini terasa cukup smooth bro, ini terasa cukup smooth untuk retrieve-nya bro. Feel guard-nya itu tipis sekali. Tetapi yang saya temukan di sini adalah pada saat saya meretrieve, di sini untuk knopnya ini agak kaku ya. Mungkin karena ini produknya masih baru, jadi dia masih belum lancar knopnya. Dan kemudian untuk perputaran kosong, di sini untuk perputaran rotor itu udah balance. Untuk perputaran handle pun dia sudah terasa cukup balance bro. Kemudian untuk kinerja otomatiknya di sini terasa standar bro, enggak terlalu keras, enggak terlalu lemah. Tapi untuk blowback atau tendangan baliknya di sini terasa cukup empuk. Untuk line capacity di sini akan saya cek bro. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,24 mm masuk 160 meter, 0,28 mm masuk 130 meter, dan 0,33 mm masuk 110 meter. Nah di sini saya berhasil masukkan PE sepanjang 150 meter yang berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Captain Stanford berukuran 1000 ini. Dan di sini untuk hasil spoolingnya di sini terlihat sangat sempurna bro. Tuh keren. Tidak ada penumpukan sama sekali, sangat rapi. Dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat cukup baik. Di bagian drag clicker dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Dan di sini untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe flat atau pipih. Dan kemudian untuk housing clickernya dia menggunakan tipe seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya bro. Kemudian untuk clicker drag-nya ini di sini kalau saya putar dengan tangan kosong, dengan beban kosong bro, di sini untuk kinerja clickernya terasa cukup enak ini. Enggak membebankan di perputaran spoolnya. Jadi spoolnya itu enggak macam-macam. Nah, jadi nantinya pada waktu spoolnya ini bekerja, drag systemnya itu bekerja, untuk clickernya ini nanti tidak akan mengganggu mekanisme dari spoolnya. Karena kalau spoolnya itu, perputaran spoolnya itu jadi kayak agak ada macet-macet karena clicker, nanti pada saat clickernya itu bekerja lama bro, itu akan ada resiko macet pada bagian clickernya. Nah itu salah satu resiko yang terjadi jika clickernya itu terlalu kuat menekan pada bagian housing clickernya dan juga bisa berakibat patah bro. Nah untuk suara clicker sendiri dari si Captain Stanford ini terdengar cukup asik. Jadi kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10 saya bisa kasih nilai di angka 7. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker dari Captain Stanford ini.
Kemudian di bagian line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel. Nah, kemudian di bagian dasar line rollernya ini sudah disupport dengan satu buah ball bearing dengan tipe semi bro ya. Sebelahnya terbuka, sebelahnya tertutup. Kemudian juga ada satu buah bushing. Nah, pada bagian dasar line rollernya ini. Dan untuk line rollernya ini untuk kinerjanya sudah saya cek. Untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat, untuk line rollernya ini udah memberikan reaksi yang baik sekali bro. Nah, kemudian walaupun untuk reel Captain Stanford ini berada di kelas low end ataupun di Captain Classic, tetapi untuk reel ini tentunya sudah memiliki standar shield water resistant dari Captain bro. Nah, jadi ada beberapa titik shield water resistant di sini. Yang pertama-tama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nutnya. Nah, di sini ada shieldnya. Kemudian di bagian sambungan handle dan juga di bagian AC capnya di sini juga udah diberikan shield pengaman bro. Untuk berat reel Captain Stanford yang berukuran 1000 yaitu di 228 gram. Nah, jadi untuk reel Captain Stanford ini bermain di kelas freshwater bro dari Captain, dan dari Captain ini mereka memang tidak main-main ya dalam menentukan apakah reel mereka itu harus berlabel SW ataupun tidak, karena untuk standarisasi dari Captain ini menurut saya cukup tinggi untuk meletakkan emblem SW pada reel mereka mamen. Tapi walaupun begitu, untuk si Captain Stanford ini juga sudah menggunakan konsep salt water karena sudah dilengkapi dengan shield water resistant pada reelnya ini bro. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya untuk si Captain Stanford ini enaknya itu dipakai untuk mancing dengan teknik apa? Yang pertama itu untuk bermancing di kelas turnamen bro, seperti bermain Galatama, Nyimas, Kolaman Harian, ini masuk. Kemudian selain daripada itu untuk bermain light casting ini juga masuk mamen. Kemudian untuk bermain dasaran, bottom fishing, kemudian dasaran dari pinggir dermaga itu juga bisa cocok-cocok aja. Ini rock fishing juga cocok-cocok aja bro. Dan untuk jorannya cocok kalian bisa gunakan di ukuran 4 sampai 10 lbs hingga ke untuk ukuran 1000 ini hingga ke 10 sampai 20 lbs ini masih cocok bro. Dan untuk spot tentunya untuk reel ini didesain untuk bermain di kelas freshwater. Tetapi kalau kalian mau ajak reel ini bermain di kelas saltwater itu juga nggak masalah, sah-sah aja mamen. Tapi kalau mau awet, perawatan harus tetap kalian jaga dengan maksimal bro, agar reelnya itu akan selalu awet. Dan jika perawatannya itu bagus, maksimal, untuk Stanford ini walaupun dia dibanderol di harga yang murah pasti akan awet mamen, saya jamin itu. Oke bro. Jadi untuk si Captain Stanford ini sendiri, kalau saya lihat dari ukuran bodinya, ini memang terbilang agak sedikit besar ya, jika dibandingkan dengan ukuran 1000 pada umumnya bro. Dan ukuran spoolnya pun terbilang untuk daya tampungnya juga agak sedikit besar bro. Dan untuk si reel Captain Stanford ini, kalau dari harga yang ditawarkan ini dibanderol di range harga yang cukup murah menurut saya. Ini cuman dibanderol di range harga 220.000 aja bro. Tergantung dari ukuran 220 hingga berapa sih saya lupa tadi. Saya lihat sekitar di 250 atau 260 ya. Itu tergantung dari ukuran reelnya. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ juga udah ada link pembeliannya mamen. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tidak lupa salam satu hobi dalam lensa.